Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang burung perkutut, ilmu tersembunyi prediksi suara anggungan perkutut. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, share video di bawah ini. Semoga saja bermanfaat untuk Anda semua tentang ulasan-ulasan saya ini. Prediksi suara anggungan burung perkutut. Rahasia memprediksi suara perkutut yang baik dengan memegang dan meraba. Meraba entah itu tubuh, entah itu tulang, entah itu supit atau sisik dan lain-lain. Memilih perkutut dengan memegang dan meraba tentu akan lebih jelas dan nyata, walaupun perkutut bakalan sekalipun, karena kita merasa sanksi karena masih mempunyai pengharapan bila tidak dipegang maupun feeling untuk suara anggungannya. Pada dasarnya perkutut yang halus suaranya bila dipegang di tangan rasanya mimpes, halus seperti memegang kapuk atau kapas. Jika pegangan terasa kaku atau kasar, maka suaranya akan kasar. Setelah teman-teman pegang, jepit kaki burung antara jari telunjuk dan jari tengah supaya tidak terlepas. Dan bisa mengecek bagian kepalanya, cek satu persatu kepalanya. Raba tengah-tengah kepala, rasakan di bawah kulit ada semacam lekukan atau kalenan. Letakkan antara tulang dahi kiri dan kanan. Jika terasa agak dalam, ini yang baik suaranya. Sedangkan pada akhir tulang kepala di bagian belakang ada yang terasa bulat seperti kerikil sebesar kacang kedelai. Makin besar makin baik, karena kalau tulang ini besar suaranya bisa stabil. Artinya jika jatuhnya suara kung, tentunya terus-menerus akan kung. Dan untuk bungur adalah dua gundukan yang terletak di pangkal paruh, tepatnya di atas lubang hidung, agak ke muka. Jika gundukan besar seperti burung merpati pos, biasanya suaranya kung. Itu yang bungur itu yang hidungnya itu loh, hidung perkutut itu. Kalau besar biasanya suaranya kung. Bungur yang baik berwarna biru tua, jadi hidungnya yang baik itu berwarna biru tua, tahan sinar matahari, karena yang biru tua itu tahan sinar matahari. Yang kurang baik warnanya adalah warna putih, biru, atau ungu, itu kurang baik. Dan untuk bulu jenggot, jika letaknya agak ke muka dari garis lubang hidung, bulu jenggot kalau letaknya ke muka dari garis lubang hidung biasanya suaranya keras. Jika bulu ini berdiri suaranya kasar. Dan untuk leher jika pipa kerongkongan diraba terasa besar, maka suaranya besar. Kalau kecil suaranya pasti kecil. Itu untuk leher atau kerongkongannya. Letakkan kerongkongan yang lurus, baik suaranya. Kalau letak miring maka suaranya akan berubah-ubah. Jadi kalau memilih itu kerongkongannya yang lurus dan besar, itu suaranya pasti akan besar. Jika kalian menyukai suara perkutut yang suaranya besar, pilihlah yang seperti itu. Untuk brutu itu adalah bokong, istilahnya adalah bokongnya, brutunya. Pilihlah brutu yang besar seperti memilih ayam aduan. Untuk supitan itu yang di dubur itu ada dua tulang rusuk, tulang dua-duanya yang di dubur itu kan. Pilihlah supitan yang sedang saja, jangan terlalu rapat atau terlalu lebar. Kalau terlalu rapat, suara pendek dan tidak berbunyi kung. Sebaliknya, bila terlalu lebar, kalau bukan perkutut betina, maka suaranya akan noklak di siang hari. Jadi jaraknya yang sedang-sedang saja, jangan terlalu rapat dan jangan terlalu lebar. Untuk kaki, jangan pilih kaki perkutut yang ada bintik-bintik merah. Biasanya sangat liar, sulit untuk dijinakkan. Untuk sisik kaki perkutut yang baik coraknya teratur, lurus dan tidak berantakan. Jadi kiri kanan itu coraknya teratur, sisiknya itu teratur. Jumlah normal sisik kaki adalah 18 atau 20 sisik.
Carilah yang jumlahnya 21, inilah yang baik. Sisik yang dari atas ke bawah terbelah dua atau rojowono juga bagus, atau rajek besi itu juga bagus. Sisik jari menghadap belakang baik kalau terdiri dari 5 sisi. Jika lebar sisik kaki perkutut yang besar di atas dan kecil di bawah, maka prediksi suara depan besar dan suara akhir kecil. Demikian sebaliknya. Jadi kalau lebar sisik kaki perkutut yang besar di atas dan kecil di bawah, maka prediksi suara depan besar dan suara akhir kecil. Demikian sebaliknya. Untuk sayap, bulu sayap yang baik adalah yang lebar dan kuat. Jika bulu sayap paling ujung berbentuk seperti pedang, agak melengkung, biasanya bersuara kung. Jadi yang pojok itu kayak pedang, itu suaranya biasanya kung. Tapi untuk sayap yang lebar dan kuat, jika bulu sayap paling ujung itu kayak pedang, itu biasanya suaranya kung. Bulu sayap yang baik berjumlah 21 atau 25 helai. Untuk ekor, bulu ekor perkutut jika terbang adalah alat pengemudi. Jumlah standar bulu ekor adalah 14. Jika ada liang 15 itu namanya pendawa mijil. Kalau hanya 13 maka tanpa tabiat burung berani. Biasanya satrio pemanah. Untuk suhu badan, perkutut adalah burung berdasarkan panas. Biasanya suhu di atas 40 derajat Celcius. Tulang-tulangnya meskipun ringan namun kuat karena bersih banyak saat kapur. 85% dan tidak bersumsum. Jadi perkutut yang baik suhu badannya lebih panas dari panas suhu badan kita. Jika lebih dingin dari suhu badan kita, maka pertanda perkutut tersebut tidak sehat atau tidak bagus. Demikianlah sekilas mengetahui prediksi suara perkutut. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bisa memberikan sedikit pengetahuan membedakan perkutut jantan dengan betina, bisa dengan cara sebagai berikut. Untuk meraba tulang supitnya. Meraba tulang supitnya yang berada di daerah duburnya dengan jari telunjuk atau jempol. Jika tulang supitnya sempit dan sedikit, terasa agak renggang dan lembek, mengetahui jenis kelamin burung perkutut dengan cara ini bisa dilakukan setelah umur anakan burung perkutut berumur kurang lebih 4 bulan. Bentuk kepala sang jantan lebih besar dibanding dengan ukuran kepala betina. Bola mata sang jantan menonjol dengan tatapan mata yang tajam, sedangkan burung perkutut betina lebih masuk ke dalam dengan tatapan mata yang sayup. Ukuran tubuh burung perkutut jantan lebih besar dibanding dengan yang betina. Suara burung perkutut yang jantan lebih besar dibanding dengan burung perkutut betina. Tips perawatan perkutut lokal dan Bangkok. Burung perkutut jantan biasanya lebih rajin berbunyi. Bila dimandikan burung secara rutin, dijemur secara rutin menggunakan sprayer maupun dipegang, langsung dimandikan pakai tangan. Untuk menghilangkan kutu dan mengkilapkan warna bulu perkutut, campurkan sampo merek apa saja yang terjual di toko-toko burung yang mengandung desinfektan dan juga aloe vera. Selanjutnya jemurlah burung perkutut pada pagi hari mulai pukul 7 sampai 10. Beres penjemuran, berikan multivitamin untuk memenuhi kebutuhan vitamin. Pemberian multivitamin yang mampu merangsang pembentukan hormon testosteron juga bisa membuat perkutut gacor, daya tahan prima, dan mental tidak mudah anjlok. Berikan jenis pakan utama perkutut berupa campur-campuran pakan bijian terdiri dari millet, jewawut, biji godem. Selain itu juga bisa diberikan beras merah, beras ketan hitam, butiran jagung yang sudah ditumbuk kecil-kecil, atau kita bisa memberikan pakan campuran dalam kemasan produksi pabrik dengan kandungan protein tinggi. Burung perkutut juga bisa diberikan jamu khusus buatan pabrik. Selain itu bisa juga diberikan extra fooding berupa kroto, ulat hongkong, dan lain-lain sebagainya. Sumber protein hewani diberikan seminggu sekali dengan cara diloloskan ke mulutnya dengan jumlah 3 ekor ulat hongkong yang berwarna putih yang baru beres molting. Sedangkan untuk kroto cukup setengah sendok makan. Kita juga bisa memberikan saga atau daun saga. Berikan daun saga fungsinya untuk menjernihkan suara burung perkutut. Diberikan seminggu sekali dengan cara pemberian
Daun saga dipulir-pulir hingga menjadi butiran. Butiran kecil-kecil sebesar kacang hijau dan keluar airnya. Kemudian air perasan dan butiran tersebut 5-7 butiran untuk sekali pemberian dicekoi pada burung atau diloloskan pada burung. Pemberian extra fooding hendaklah kita atur agar tidak bersamaan waktu dengan pemberian extra fooding lainnya. Jadi diselang-seling. Pemberian grid harus selalu diberikan tiap hari yang berguna untuk membentuk proses pencernaan burung. Juga berfungsi untuk pertumbuhan bulu dan tulang juga sebagai penambah darah. Hal lain yang perlu diperhatikan juga, buatlah suasana sekitar rumah terhadap burung perkutut karena nyaman. Taruhlah yang gantangan si burung untuk lokasi yang nyaman, berpengaruh pada fisik dan psikologis burung tersebut. Demikianlah ulasan-ulasan dari saya, semoga saja bermanfaat. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Ambil ulasan-ulasan yang baik, buang ulasan-ulasan yang jelek. Jangan ambil mentah-mentah informasi dari saya ini. Semoga saja bermanfaat untuk Anda semua. Dan jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, like, komen, share video di bawah ini. Salam Kung Mania, salam jabat erat, salam silaturahmi, salam sukses selalu, salam persaudaraan, salam seduluran dari Sabang sampai Merauke. Dan tak lupa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.